Memasuki hari ketiga audisi umum PB Jarum 2022, sebanyak 543 pebulu tangkis muda yang telah menuntaskan 2 tahap screening akan melewati fase gugur yang akan berlangsung selama 3 hari untuk merebut super tiket dan juga bergabung dalam binaan PB Jarum. Sebanyak 543 pebulu tangkis muda yang terdiri dari 379 atlet putra dan 164 atlet putri memasuki hari ketiga audisi umum PB Jarum 2022 yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Jarum, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Hasil tersebut merupakan setengah dari total 1.060 peserta yang melakukan fase screening tahap kedua di hari sebelumnya. Di fase gugur ini, para pebulu tangkis cilik akan melanjutkan perjuangannya selama 3 hari sejak 21 Oktober hingga 23 Oktober 2022 untuk merebut super tiket dan menjaga peluang untuk menjadi binaan PB Jarum. Tahapan ini nantinya akan menyaring 12 atlet muda Indonesia yang terdiri dari 8 atlet kategori putra U11 dan U13 yang berhasil melaju ke semifinal, sementara 4 atlet lainnya dari kategori putri U11 dan U13 yang sukses mencapai partai final. Pada tahapan ini, tim pencari bakat audisi terus memantau performa masing-masing peserta yang lolos sejak screening hari pertama. Tim pencari bakat tersebut diisi oleh 16 legenda bulu tangkis Indonesia, di antaranya Lim Swee King, Tontowi Ahmad, Fung Permadi, Alan Budi Kusuma, Liliana Natsir, Ivana Lee, dan Yuni Kartika. Sebagai salah satu anggota tim pencari bakat putra, Alan Budi Kusuma mengaku senang melihat antusiasme serta bakat yang dimiliki para peserta yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia tersebut. Ya, tentunya sangat luar biasa, Mbak, ya, dari sisi peserta yang hampir 2.000, tentunya antusias itu kita juga senang, Mbak, karena kita harapkan juga bisa mendapatkan bibit potensi yang sebanyak-banyaknya untuk klub Jarum. Kalau saya melihat persaingan sangat ketat, Mbak, karena saya lihat potensi pemain-pemain kita ini luar biasa, baik dari umur yang di bawah 11 tahun maupun yang 13 tahun ke bawah. Jadi saya melihat seleksinya ketat dan kita juga bisa melihat bahwa pemain-pemain di setiap daerah, setiap kota itu mempunyai pemain-pemain yang berbakat, Mbak. Sementara itu, Ketua Tim Pencari Bakat kategori putri Yuni Kartika mengatakan, meskipun jumlah bibit atlet putri tidak sebanyak jumlah atlet putra, namun calon Serikandi bulu tangkis masa depan itu memiliki kualitas yang tidak bisa diragukan. Ia melanjutkan harapan menumbuhkan bibit berkualitas di sektor putri tersebut mulai terlihat dengan aksi-aksi yang ditunjukkan oleh para pebulu tangkis. Tim pencari bakat juga terus memantau kualitas atlet sehingga membuka kesempatan bagi atlet dengan kualitas mumpuni tetap mendapatkan super tiket untuk melaju ke tahap karantina meskipun kalah di fase gugur. Ya, kalau melihat jumlah putrinya memang lebih sedikit, artinya 1/4 dari jumlah putra. Tapi kalau melihat kualitas sejauh ini cukup baik lah, artinya setelah pandemi mungkin 2 tahun mereka mulai latihan dan sekarang ada di sini. Saya melihat kualitas mereka cukup baik dan cukup layak juga untuk nanti bisa mendapatkan super tiket. Dan kita sudah mempunyai catatan ya untuk siapa-siapa saja yang punya bakat dan punya kelebihan gitu ya, yang sangat baik untuk prestasi begitu. Tapi ya kita juga sedang melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain karena kemarin ini masih tahap screening. Jadi belum terlalu kelihatan dan hari ini mulai turnamen. Jadi kita mengharapkan satu pertandingan yang lebih panjang, kemudian kita bisa melihat bakat mereka lebih mendalam. Adapun yang menarik pada audisi umum kali ini ialah legenda tunggal putri bulu tangkis Indonesia Susi Susanti yang turut andil dalam menjaring bibit atlet bulu tangkis putri pada audisi ini. Meski bukan lahir dari PB Jarum, peraih medali emas Olimpiade Barcelona tahun 1992 tersebut mengaku senang dapat terlibat dalam perekrutan bibit atlet baru bagi tanah air. Saya sangat senang sekali dilibatkan karena saya juga bisa membantu untuk memberikan masukan untuk audisi ini, untuk bisa menjadi juri, untuk memantau atlet-atlet muda yang punya potensi, dan saya harapkan bahwa dari audisi Jarum ini akan muncul ya juara-juara baru. Audisi umum yang digelar PB Jarum masih terus berlangsung hingga 23 Oktober 2022. Para peserta yang sukses melaju hingga final akan menjalani babak karantina selama 3 pekan. Di mana hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menghabiskan waktu 1 pekan. Selama rentang waktu tersebut, calon atlet akan dinilai melalui 3 aspek, yakni tes fisik, tes kesehatan, dan psikotes.